Assalamualaikum saudaraku. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walau lewat gawai. Berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa mendengarkan kisah dan nasihat bagi pejalan pencari ridho Allah. Semoga nantinya nasihat dalam konten ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu cinta dan membimbing kita, walaupun zaman kita dengan zaman beliau amatlah jauh, tapi bimbingannya hidup sehingga kita bisa menemukan jalan yang benar dan jalan yang mudah menuju ridhonya Allah. Saudaraku, jangan lupa diseruput kopinya, kalau habis tambah lagi biar nggak ngantuk. Kalau ada suara-suara seperti anak kecil itu suara anak saya. Kalau ada suara perempuan itu suara istri saya. Kalau ada suara kendaraan itu kendaraan orang lewat. Kebetulan ini pas merekamnya di pinggir jalan raya. Bro, kita mau ngobrol apa ya kira-kira? Terkadang kita sudah punya tema, tapi pas giliran gua mau menulis, temanya jadi hilang semua. Lupa, jadi hilang entah kemana rimbanya. Tapi yang paling penting, walaupun menulis apa saja, usahakanlah menulis sesuatu tentang kebaikan, nasihat yang baik, ya. Entah dibaca atau tidak dibaca oleh orang lain, ya nggak jadi soal buat kita, ya kan? Yang penting kita dapat pahala, dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan, dan tidak dapat dosa karena yang kita tulis hal-hal yang baik. Bukankah ada malaikat pencatat amal kebaikan atau keburukan yang setiap waktu menulis amal apa saja perbuatan kita? Kalau isi obrolan kita tentang kejelekan yang isinya menghasut, memfitnah, provokasi, mencemooh, menghina, dan yang lain sebagainya yang isinya kejelekan semua, ya nanti dicatat oleh malaikat sebagai amal keburukan atau kan, ya kita dapat dosa. Walaupun misal menulisnya bersembunyi di dalam selimut atau menulisnya bersembunyi di bawah meja makan. Ya tetap dicatat dan kelihatan oleh malaikat. Wong malaikat itu tidak bisa ditipu atau diakali. Wong malaikat ada di pundak-pundak kita. Itu pun bagi yang percaya, yang telah dapat hidayah. Kalau kamu tidak percaya, gua ya nggak masalah. Nanti resiko ditanggung sendiri. Kalau kamu menganggap adanya malaikat itu adalah cerita fiktif atau cerita dongeng, nanti dibuktikan sendiri kalau kamu sudah mati. Nanti buktikan kalau sudah mati apa ada malaikat yang kejam-kejam yang tugasnya menyiksa manusia yang berdosa, yang tanpa peri kemanusiaan. Hidayah memang milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya. Tapi bila hambanya tidak mau menerima, orang gelem nampani, ya petunjuknya podo merojol. Kalau dalam kitab suci Al-Quran diibaratkan orang yang gak mau menerima hidayah adalah orang yang tuli, bisu, dan buta, tidak mau menerima kebenaran. Ya, semoga kita selalu diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah, selalu dalam rahmatnya, selalu dapat bimbingan melalui para kekasihnya, melalui orang-orang yang telah diberi petunjuk sebelumnya oleh Allah. Bro, kita harus berbuat baik pada siapapun, karena kebaikan yang kita lakukan itu nanti juga akan kembali dalam bentuk kebaikan kepada kita. Ini kisah nyata ya, ini salah satunya kisah mengenai kebaikan yang dibalas kebaikan. Jadi suatu hari gue pergi ke ladang. Ladangku tempatnya jauh di pinggir desa seberang. Dan kalau masuk harus bawa bekal di perjalanan. Dan bekal nanti untuk mukim di ladang. Yang dibawa masuk bisa beras, minyak, sayuran, dan lain-lain. Jadi pas aku masuk, terlihat ada 2 orang perempuan berhenti di pinggir jalan yang rusak. Dalam hatiku terpanggil untuk membantu jika ada yang perlu kubantu. Karena jalanan jauh dari perumahan dan mungkin tujuan orang itu masih jauh. Jadi ada rasa kasihan dan kutanya, "Kenapa Bu?" tanyaku. "Sepedanya rusak, gak bisa hidup Bang," jawab salah seorang perempuan itu. Lalu gua turun dari motor dan kucoba menghidupkan motor wanita itu. Memang tidak hidup. "Kenapa ya Bang?"
Wah, kurang tahu saya, Bu. Biar ku coba bersihkan busi injeksinya. Kelihatannya basah terkena air, jawabku. Lalu ku bersihkan semuanya, saluran udara dan busi injeksinya. Lalu ku coba menghidupkan motornya. Jereng. Sudah hidup, Bu. Akhirnya motornya hidup. Lalu mereka melanjutkan berjalan ke tujuannya. Dan ketika aku mau berangkat ke tujuanku juga, tiba-tiba dari belakang ada mobil mendekatiku, lalu berhenti. Bang, tadi barang abang ada yang jatuh, ini kubawakan, kata orang itu ke aku. Lalu kuperiksa barangku, rupanya memang barang bawaanku ada yang hilang, dan rupanya ditemukan bapak-bapak itu. Coba kalau aku tidak berhenti menolong orang yang motornya macet, paling aku bingung sendiri di dalam sana, karena barangku hilang. Itu tadi kisah kebaikan yang dibalas kebaikan, dan pasti banyak lagi kisah kebaikan yang lainnya, misal berhubungan dengan sedekah jariah. Ini kisah nyata lagi, ini temanku yang cerita tentang kisahnya ketika dia di Sampit, daerah Kalimantan. Dia selain bekerja di ladang, di sela waktu luangnya dia juga bekerja jadi tukang ojek. Banyak yang ngojek ke dia, mulai dari orang pendatang dan orang pribumi. Niatnya, dia selain dapat hasil, dia juga niatnya untuk bisa membantu orang lain. Banyak orang Dayak atau pribumi yang telah dia bantu. Kalaupun saat ngantar penumpang ke tujuan, lalu penumpang tidak punya uang atau punya uang seadanya, dia tetap antar ke tujuannya, sehingga dia baik sama kepala suku di sana. Suatu ketika terjadi kerusuhan Sampit, orang pendatang disuruh pulang ke daerahnya kembali. Kebetulan temanku keturunan Madura, jadi dia juga kena razia oleh suku Dayak. Rumahnya disilang, rumahnya jadi target dibakar dan penghuninya akan dibantai. Pas kejadian tiba, rumah-rumah pada dibakar dan penghuninya yang keluar dibantai. Temanku ini juga sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Mas, gimana ini mas? Gimana ini mas? Kita di dalam rumah mati, keluar rumah mati mas, kata istrinya sambil nangis. Singkat ceritanya, dalam kekalutan pikirannya yang luar biasa, rupanya pintu rumahnya ada yang membuka. Rupanya yang masuk adalah 2 orang ketua suku Dayak yang sering ditolong saat ngojek. Akhirnya temanku beserta anak dan istrinya diajak keluar oleh ketua suku Dayak itu. Diapit agar tidak diganggu oleh suku Dayak yang lain. Diantar sampai di tempat yang aman sehingga dia bisa pulang ke kampung halamannya. Itulah buah dari berbuat baik. Seandainya temanku kurang kebaikannya saat ngojek, mungkin dia pulang tinggal namanya saja. Berbuatlah baik saudaraku, dengan tulus dan ikhlas. Kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Yang mungkin ada balak musibah, tetapi karena perbuatan baik kita, balak dan musibah tidak jadi mengenai kita. Seandainya kita berbuat kebaikan, tidak ada yang berterima kasih, ya jangan kecewa, ikhlas saja, sahabatku. Demikianlah nasihat kita hari ini, semoga menjadi kebaikan bagi kita, memperteguh keimanan kita kepada Allah, bahwa setiap berbuat kebaikan nanti akan kembali lagi ke kita. Dan semoga menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah secara lahir dan batin, mendapat rahmat Allah sehingga kita dan keluarga kita selamat di dunia dan akhirat. Di dunia kita selamat, di akhirat kita masuk surga, tidak nyangkut di neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah juga menyatukan hati kita di atas jalannya, menjauhkan kita dari segala sifat sombong, iri hati, dengki, hasud, fitnah buruk sangka, pemarah, serta sifat-sifat tercela lainnya. Saya akhiri sampai di sini dulu obrolan kita. Besok atau lusa kita berjumpa lagi, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi kalau ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.